gue cuma lihat kan di MetaTrader lu bisa geser kan. Iya. Pas gue geser, set gaji UMR sih. Oh, gitu lah. iya, dari tradernya lo lihat SL langsung PNL USD-nya, USD value berapa? Kayak gitu. Oh, gila. The best risk management is top up lagi, bro. Risk management top up lagi. Iya, tapi tuh ini cheat sheet ya buat yang ikutin prop firm ya. Jadi cara terbaik buat lolos prop firm itu lu pakai risknya 1%. Iya. Ya. Terusnya kalau kena drawdown 2%, jadi misal 100.000 nih turun ke 98, itu turunin ke 0,5% risknya sampai break even. Okay. Yo, welcome back to Ngalus, ngobrol asik soal fulus. Gokil guys. Ya, enggak juga gak apa-apa. Jadi by the way, sebelum podcast ini, tadi sebelumnya gue udah nonton langsung live podcast dia bareng Ali. Jadi kalau kalian belum nonton yang part 1 itu kalian tonton dulu wajib. Jadi itu ada historinya dia dari SD ya bro, dulu bahas tadi. Dari SD sampai dia akhirnya jadi traders kayak sekarang. Nah, di episode ini gue mau bahas lebih dalam lagi mengenai how you trades. Oke. Lu trade apaan sih? Bisa-bisanya 17 tahun udah trading financial markets dan mungkin asetnya udah dia udah coba banyak markets ya kayak stocks tadi udah dibahas. Terus sekarang tiba-tiba ke FX and commodities, gold, and then crypto juga dia sempat buy all time high di 2021 and then back di 20k lagi ya untuk bitcoins. Ya, mari kita bahas itu. Tapi sebelumnya gue mau tanya dulu, sekarang sibuk apa bro di tradingnya ya? Oke. Sibuk apa? Maksudnya berarti gimana nih? Yang sedang lu kerjakan. Oke. Yang gue tahu kan lu content creator, trading content creators, trading FX di Profirms juga yang gue tahu. Ada lagi nggak di luar itu? Apa lu full time? Sekarang gue lagi pengen, gue obses ngebangun tim sih. Tim buat trading buat gue gitu. Ya sekarang lagi ngebangun itu sih. Ini orangnya nih. Oke. Jadi ini ada teman-temannya. Ini boleh difoto aja ntar, terus dimasukin ya. Jangan. Oke, dibuat doc saja. Jadi buat tim itu timnya semua traders di market yang sama atau gimana bro? Rencananya, jadi rencananya itu gue pengen ini mungkin belum ada yang lakuin ya di entire dunia ini belum ada. Mungkin nggak tahu ya. Tapi gue pengen ngambil, jadi misal contoh gue ada satu chart pattern, misal engulfing, misal double top, double bottom, apapun lah, yang mention one of it gitu kan. Habis itu jadi kita manfaatin semua pergerakannya. Jadi semua pergerakan di forex gitu ya, kita dapat opportunity. Misal setiap kali muncul engulfing kan forex total ada berapa pair gitu kan, cross rate sama yang USD ada banyak kan. Nah kita pengen ambil semua movementnya gitu. Jadi nanti ada satu account dikhususin buat misal khusus chart candlestick pattern engulfing gitu kan. Terus semuanya misal XAUSD, GBP, JP semua yang diambilin gitu kan. Dan kita cari kombinasi terbagus dari semua ini. Jadi kita backtest tiap hari gitu. Backtest and forward testing ya. Jadi dan setiap orang itu menguji atau backtesting satu strategi, satu pattern. Mungkin di 3 aset, 4 aset atau bahkan semua aset ya dicobain. Kalau bisa semua gitu. Total tim ada berapa sekarang, bro? 3 berarti nih. Yang datang saja. Gokil guys, dan ini yang datang bukan 20s atau 30s atau yang tua-tua guys. Masih muda semua. Gila. Dan by the way, itu kan tadi udah pattern, berarti semua tim lu sekarang secara technical analysis sudah belajar technical analysis dari kapan? Setahun yang lalu sih ya. Setahun lalu. Nah itu lu belajarnya gimana? Lu read the books atau lu nonton YouTube or gimana? Gue dulu awalnya pertama kali belajar itu di YouTube. Jadi gue nonton, gue lupa judulnya apa ya, tapi ada orang luar negeri yang jelasin tentang technical analysis per section 3 jam, itu gue nonton semua. Tapi gue gak ngerti gitu kan. Gue gak ngerti mereka ngomongin apa. Hire lu apaan sih ini? Gak ngerti gitu kan. Jadi gue decide buat, kalau tahu ini mention boleh gak? Gak apa-apa. Dulu gue decide buat beli e-learning ya lah, kayak modul video gitu. Dia bilangnya DVD sih. Dari Astronaci namanya. You know right? Iya Pak Gema. Halo ya. Gue sumpah. Abis itu tapi gue nonton videonya. Itu gue nggak ngerti juga. Jadi bener-bener gue nggak ngerti lah. Gue perlu orang yang ngajarin gue langsung gitu tentang TA gitu kan. Jadi gue decide buat nonton DVD. Nonton DVD nggak bisa. Belajar YouTube nggak bisa.
gue perlu offline. Ya, orang harus ajarin gue secara offline gitu. Jadi pokoknya sampai gue bisa gitu. Kayak misal kayak gini, you teach me lah langsung. Gak di chat depan sini kan, gitu. Dia langsung bisa, pasti bisa gitu kan. Jadi gue decide buat ngambil program astronaci ya, yang ngajarin secara private 10 hari sampai bisa gitu. Jadi gue belajar langsung sana 10 hari gitu belajar kayak gitu. Itu lu berarti spend time every single day intensif berapa jam bro itu selama 10 hari? 2-4 jam sih, tergantung gue. Pokoknya gue sampai bisa lah gitu. Gitu. Itu fokusnya only technical analysis atau fun? Technical only. Technical analysis. Nah dari semua yang lo pelajarin itu kan lo 10 hari itu banyak banget dong. Itu lu diajarin strateginya juga on how to buy, how to sell-nya atau only the analysis? Sampai bisa buat trading plan sih, sampai diajarin buat metodenya gitu. Iya. Jadi kayak, tapi kan awalnya nggak bisa langsung ajarin trading strategi kan. Orang harus diajarin, support itu kayak gini, resistance. Gue dulu bahkan nonton YouTube lihat orang ini supportnya resistance apa bedanya, gue nggak ngerti gitu. Jadi kayak gue harus diajarin langsung gitu. Bahkan gue belajar support aja lama banget ya, bener-bener lama banget. Terus ya trends harus ngerti kan, market structure pick craft gitu kan harus ngerti. Habis itu indikator moving average ya kan, momentum indicator ya 10 hari lah gitu, belajar semua lah. Sampai cara set SLTP kayak gimana gitu kan, cara ini tuh kayak gimana, cara backtest gimana diajarin dah. 10 hari lu belajar analisis, terus lu bikin strategi sendiri, terus dari strategi itu lu backtest sendiri. Terus juga forward test juga, dan di technical analysisnya nggak pure price action tapi lu ada indicators juga tadi kayak moving average bla bla bla. Nah yang sekarang nih dari yang 10 hari yang lu udah pakai itu udah pelajarin, yang bener-bener lu pakai setiap harinya tuh strategi apa nih bro? Breakout. Breakout. Jadi indikator udah gak dipakai lagi? Nggak ada. I try to simplify sih. Jadi kayak dulu, karena gini, dulu pas setelah selesai belajar itu gue backtest, bagus nih, gue bisa trading nih. Tapi the problem with strategi yang terlalu kompleks kayak gitu, itu kita terlalu banyak berteori gitu. Contohnya kayak gini, misal strategi gue itu pakai moving average, dia reject, stokastiknya di bawah, nah gue buy situ kan, kayak gitu lah. Lu ngerti lah ya? Jika dia reject moving average, stokastiknya udah cross di bawah sini, kita buy gitu. Sama kalau sell juga forex. Tapi the problem sama kayak gitu tuh, setiap kali kita loss trade, itu kita nggak bisa nganggap itu sebagai loss trade. Kita nganggapnya itu marketnya anomali. Kita nganggapnya marketnya itu lagi aneh gitu. Makanya kita ubah lagi strategi ya. Setiap kali loss trade, ubah. Jadi kayak kita nggak punya yang baku. Kita we don't have something yang fix gitu kan, buat dijalanin. Jadi setiap kali ngejalanin sesuatu itu nggak tenang. Open trade nggak tenang gitu kan. Gitu. Jadi selalu ubah-ubah, dan pastinya kalau diubah makin loss lah. Jadi kayak berteori liar lah, kayak misal ini supportnya kan gak bisa dijebol, support emang bisa dijebol kan gitu. Tapi kayak ini gara-gara ada ini nih, next trade gue ubah nih, tiap kali kena support gue harus kayak gini gitu. Jadi kayak makin banyak teori gitu, makin pusing sendiri dan ujungnya loss gitu kan. Nah itu biasanya untuk yang baru-baru belajar itu ada yang namanya cycle of doom. Jadi kayak bikin strategi nih, udah di backtest terus dia mulai trade dengan strategi tersebut, ternyata tradesnya itu mulai loss nih. Ketika loss, ada dimodify. Saat dimodify, jadi create new strategy. Strategi ntar ke market kayak gitu tuh terus. Jadi akhirnya jadi loss terus, gak konsisten. Jadi sampai akhirnya lu mulai nyaman dengan strategi sekarang. Boleh diceritain? Di breakout. Jadi gue sekarang ngeliatnya purely sebenarnya ada. Jadi sekarang gue ada beberapa account yang gue jalanin dan strateginya terpisah-pisah. Tujuannya kan di diversify. Jadi kita pecah. Karena kalau kita terlalu masukin ke satu strategi semua dengan capital yang menurut gue lumayan gitu, dan kebetulan itu lagi consecutive loss gitu kan, lagi loss berturut-turut, gue nggak tenang gitu kan. Jadi gue harus pecah gitu ke 3 account atau 3 account gue pecah gitu kan. Satunya di prop firm, 2-nya account pribadi gitu. Ada lah yang lain gitu juga tapi kecil-kecil gitu kan. Jadi yang satu ini breakout, 2-nya ini nanti lah bicara barengan. Tapi yang breakout aja lah, paling gampang lah. Oke. Jadi lu pakai breakout. Itu di breakoutnya sendiri yang lu pakai sekarang di aset apa? Di FX only? Jadi ada 3 ya. Ada gold, GBP, JPY sama Nasdaq. Jadi 3 itu doang. Kita mainnya ada 3 itu. Gold, pound, yen, and Nasdaq. Untuk time-nya, lu lebih ke scalper, tipe lu intraday swing? Kita intraday sih. Ya. Jadi beberapa hari close.
Oke. Tapi setiap hari apakah ada selalu trades atau? Kalau menurut data backtestnya enggak setiap hari. Enggak setiap hari trade. Enggak setiap hari. Iya. Oke. Nice. Nah, itu udah berjalan berapa lama so far by the way? Si breakout ini ya? So far 6 bulan belakang. Gua I hate to break it ya, tapi persis sebelum bulan April itu gua consecutive month profitnya 5 bulan berturut-turut profitable gitu. Tapi bulan Aprilnya lost dan sekarang bulan ini gitu. Oke. Jadi udah 6 bulanan sih ketemunya. 6 sampai 7 bulan sih. Udah lumayan lama sih. Oke. Nah, ini gue mau tarik balik. Lu saat memulai trading forex dulu lu langsung trading live atau demo dulu? Menarik ini. Iya. Jadi gue disuruhnya itu pakai demo awalnya. Jadi gue jadi gue diajarinnya itu gue harus 3 bulan demo account, 3 bulan gue bisa konsisten, baru gue masukin uang dingin gitu kan, uang dingin awalnya. Terusnya setelah uang dingin 3 bulan juga, baru real gitu, real size gitu kan. Tapi lu melakukan itu? Enggak. Pastinya. Karena pas di demo account, gue trade 3 kali kayak. Gue consecutive win 3 kali. Bener-bener kayak abis belajar. Ini ketemu momentum nih, buy TPSL gitu. TP gitu kan, sekali oke lah ya. 3 kali berturut-turut gue bilang, ini gampang ini sumpah, trading is for me gitu. Ini gampang sumpah. Jadi gue langsung deposit real gitu. Iya. Pas itu pertama kali gue deposit 10 juta. Oke. 10 juta gue masukin. Awalnya profit juga. Jadi kayak, tapi agresif banget, bener trade-nya agresif banget gitu kan. Gue trade agresif, profit. Wah ini gampang, gue lempar lebih baik modal gitu kan. Gue taruh baik modal, loss langsung situ. Langsung downfall-nya muncul di situ. Kayak gitu. Pertama deposit 10 juta dan lu itu win ya berturut-turut yang dari 10 juta tadi. Terus lu redeposit lebih besar lagi, nanti jumlahnya berapa? Itu 5 kali 10 kalinya? 2 kalinya? Kayaknya sampai 50 juta deh. 50 juta, 100 juta. 5 kalinya. Gila, itu bold banget sih. Iya. Bold. Jadi itu first forex lu deposit 10 juta real. Demonya pun belum lama banget. Iya. Baru 3 trade. Nggak nyampe 3 trade bahkan. Oke, nyampe 3 trades. Lu ngerasa gue jago banget nih. Udah langsung deposit real. Udah gue pakai real aja 10 juta. Terus lu trade pakai 10 juta. Dari 10 juta juga lu win. Iya. Dan lu kayak PNL-nya kurang nih kayaknya. Lu akhirnya masukin tuh si 50. And then di situ mulai ada downfall. Nah, downfall-nya itu lebih ke karena psikologi PNL-nya yang angkanya terlalu besar, atau karena emang ya udah ini emang strateginya this is namanya win rate strategi kan pasti ada loss-nya ya. Apakah emang karena lagi loss aja? Karena gue nggak bisa jaga resiko sih. Resiko kan baliknya ujung-ujungnya ke psikologi kan. Jadi risk itu sama psikologi kan berhubungan, nggak bisa dipisahin gitu. Jadi karena pas itu kepepet pengen kaya cepet ya. Jadi kayak risknya diperbesar, psikologi akan tekan. Ini lihat gerakan di MetaTrader, lihat naik turunnya kenceng banget. Pas itu gue rasa ini baik banget gitu. Jadi gue rasa wah gitu kan. Pokoknya jantungnya nggak aman gitu kan. Kalau udah kayak gitu kan, I feel you. Ya kalau udah kayak gitu kan kita ngapain pun kita salah kan. Kayak misal I can relate ya. You analisa gold. Gold dulu lagi floating loss, lu cari di Nasdaq. Ini kayak mau naik nih, pasang juga di Nasdaq. Terusnya ya pasti lu juga sering pernah ngerasain yang kayak misal Nasdaqnya lagi floating profit, goldnya lagi loss gitu kan. Jadi kayak ke hedge posisinya gitu. Baiklah kasus-kasus kayak gitu lah. Itu saat itu lu sudah menentukan setiap trade itu risknya berapa atau enggak. Atau ya udah nih account habis gitu. Enggak sampai mikir account habis sih. Pokoknya gue enggak mikirin risk ya. Pokoknya gue yang penting gue cuma lihat kan di MetaTrader bisa geser kan. Iya. Pas gue geser gaji UMR sih. Gitu lah, ya. Dari tradernya lo lihat SL langsung PNL USD-nya, USD value berapa. Kayak gitu. Jadi gue ngekliknya nggak mikir-mikir gitu kan. Jadi gue jadi lu entry dulu, trade-nya running, baru lu set. Bahkan ada beberapa case yang gue entry dulu baru gue analisa. Misal gold, gue kan pakai feeling nanti. Ini buy nih. Terus setelah itu bener gak sih buy ini? Ini kayaknya enggak deh. Baru setelah close lagi. Ada lah yang kayak gitu lah. Iya. Banyak lah yang kayak gitu. Kayak analisis terus tiba-tiba in doubt on the process itu sering banget. Dan lu tapi in doubt lu langsung close ya? Iya. Nah itu bagus sih. Maksudnya yang gue biasanya ketemu mereka in doubt, mereka langsung bias. Bikin analisis baru yang gimana caranya supaya si tradingnya sesuai nih dengan trading gue. Jadi kayak SL-nya dilebarin lah dan lain sebagainya. Nah lu ngalamin gak masa-masa lu ngelebarin SL gitu-gitu? Pasti. Average gue ngalamin. Locking gue semua masalah semua masalah trading gue ngalamin lah.
Hampir semua lah ya. Kecuali masalah capital gue nggak alamin lah. Karena kan gue ada income kan yang tadi kan. Jadi gue nggak ada masalah duit habis, nggak ada gitu. Tapi masalah trading psychology jadi duit gue kuras terus. Setiap bulan gue dapat duit dari sini, gue lempar ke forex habis, margin call, dapat duit lagi lempar habis gitu kan. Gitu terus. Muter dan itu kena mental, Oh iya, gitu. Iya pasti. Jadi kayak iya. Apalagi dapat duitnya misal setiap akhir bulan kan. Akhir bulan wah non farm payroll. You know lah non farm payroll orang gambling ngeklik lot wah all in gitu kan. Lu NFP juga trading. Iya. Itu bodoh. Oke. Di gold. Ya gold. Tapi tadi gue denger tuh dia bilang gue tuh gak ada masalah sama apa tadi? Apa? Sama kekurangan uang ini gak ada masalah. Buat top up ya. Iya. Gila. The best risk management is top up lagi, bro. Risk management top up lagi. Iya, tapi kebanyakan apa ya? Kebanyakan orang yang mulai trading forex justru gak punya yang namanya capital inflow dulu. Tapi ini penting banget sih. Maksudnya psikologi lu jadi ada bantalan lah. Kayak gue tahu kok gue masih bisa depo lagi, bisa main lagi gitu. Kebanyakan orang start bahkan pinjol, bro. Itu serem banget. Jadi ya kalau misalnya kalian mau start trading, ya lo coba tebelin dulu cash flow lu, income lu dan sebagainya. Kalau misalnya nggak tahu caranya, coba tonton di podcast sebelum ini. Suli itu bikin income dari game itu gila juga ya untuk umur dia segini. Itu tadi udah. Nah terus dari perjalanan lu coba-coba masalah-masalah trading udah pernah lu coba semua. Nah ini pertanyaan yang menarik ya. Dari semua masalah itu atau salah satu dari masalah itu, sebenarnya loss terbesar lu dari pertama mulai trading sampai sekarang di satu trades ya, itu berapa sih, bro? Waduh. Yang lu inget aja ya, Beberapa bulan lalu gue itu biggest loss trade gue kayak. Beberapa bulan lalu. Tapi itu sesuai risk management. Tapi itu angkanya paling besar segitu. Oke. Ada. Gue ada. Itu di mana? Di gold? Oh enggak, Bitcoin. Oh di Bitcoin. Oke. Beberapa bulan lalu, oke. Iya. Dan itu besokannya gue sekolah, gue kayak kelihatan lah gue down gitu. Tapi itu kalau di convert ke rupiah, beli mobil dapat lah. Dapat. Ini Ali nonton di sini, dia pernah juga kayak floating hampir semobil gitulah. Dia udah mau berak, bro. Udah mules dia, udah mual-mual. Iya. Saya pas itu kan Bitcoin kayak mau buat all time high baru kan. Atau gue lupa sih kejadian persisnya kayak gimana sih. Slow long, max long. Dan pas itu gue analisisnya dia bisa dia kan selling pressure atas kan tebel banget kan. Dan gue rasa ini bahkan ditembus yang ini selling pressure ya. Dia bahkan ke 76.000 atau berapa gitu kan. Berapa bulan yang lalu lah gitu kan. Gue long, gue lihat baik lagi ini pakai risk management ya. Jadi gue nggak apa-apa kalau loss gitu kan. Tapi gue lumayan ada kena mentalnya lah. Pasti. Ya walaupun udah ke manage guys, ya namanya losing, apalagi losingnya lu streak, ya mental pasti kena lah. Nah itu lu overcome-nya gimana, bro? Secara psikologi, secara mentally, lu apakah besoknya gue trade nyaman lagi, biasa lagi, atau ada proses lama yang emang lu harus lakukan terlebih dahulu? Lu harus vakum lah atau apa? Oh enggak sih, asal lewat aja sih. Tapi kena mental sehari ya. Terus ya udah. Next ada opportunity ambil lagi gitu. Nice. Gitu. Enggak terlalu dipikirin sih, ya. Meski kalau dipikirin sekarang gue kemarin hilang segini gitu. Tapi ya udah lewat aja gitu. Karena kalau kita bekerja sebagai trader tapi kita nggak mau loss, ya nggak usah trading gitu. Bener, nggak bisa. Nggak mau kena stop loss, nggak mau lihat merah, nggak usah trading. Paling gampang kayak gitu. Itu udah bagian dari kerjanya. Ibaratnya kalau kita punya bisnis, trading kita loss gitu kan, di trading kita loss, itu kayak business expense kita gitu, masuknya ke kolom expense gitu. Betul. Gue lihatnya kayak gitu sih. Betul. Nice. Nih udah keren banget guys. Secara risk management nih, sekarang gue tanya lagi. Secara risk management berarti sebenarnya lu risk per trade berapa sih? Kalau di forex currently 1% lah, maksimal 5% lah. 1%. Exposure gue ke forex maksimal 5% gitu. Itu overall risk per trade 1% atau overall trade satu hari itu 5% maksimum. Jadi overall risk kalau misal gue buka kan tadi ada gold, Nasdaq sama GJ kan. Nah itu digabungin. Tiga-tiganya kalau gue gabungin maksimal kenanya 5%. Jadi gue nggak boleh kena sehari lebih dari 5%, gue nggak boleh gitu. Karena kena mental juga kalau sehari 5% kan. Jadi gue sangat menjaga lah mental gue kan. Jadi gitu. Iya. Terus ya
Ya, respect rate-nya 1%, tapi kalau gue ngelihat ada opportunity yang lebih, gue ambil. Sambil 2, ya, gue ambil lebih, ya, kayak gitu. Yang penting tadi maksimumnya adalah 5%. Maksimum, ya, gue udah set batasan ke diri gue sih. Untuk gitu. daily. Iya. I see. Kalau itu forex, kalau di kripto? Nah, kripto ini gue nakal sih ya. Senakal apa nih? Per trade mobil harusnya. Jadi terakhir yang pas Bitcoin long itu gue sangat-sangat confident. Itu malam ya. Gue confident banget sama trade-nya. Semua orang sekitar gue bilangnya. Pas itu gue lagi Discord sama anak-anak Aceh Jakarta kan. Gue bilang, oh ini boleh diceritain juga nanti ya. Lu gimana how you become an IC traders bla bla bla. Terus. Gue lagi Discord, gue bilang ini this is a long gitu kan. Karena dari kemarin movement kayak misal 40.000 ke 50.000 itu gue selalu dapat dari ujung ke ujung, gue selalu dapat analisisnya gitu kan. Karena itu easy gue. Karena kan masih ada range ya. Sedangkan kalau udah price discovery udah atas susah, mau analisanya susah gitu kan. Jadi gue confident gitu kan. Bahkan kayak dia ikut kan. Nah, dia ikut. Nah, dia hilang 7 juta ya. Nah, 15 juta dia. Jadi kayak gue bilang this is a long, ini nggak ada possible buat turun lagi. Kita ngeliat dari cycle sebelumnya ini nggak mungkin turun segitu. Tahu-tahu besokannya gue bangun set lihat HP kan, ini PNL gue mana ya? Oh udah ke close. Gue liat balance gue, gitu gue kayak kaget gitu kan, kayak gitu sih. Terus kayak besoknya pas di sekolahnya gue udah nggak mood sama sekali. Makanya gue lumayan nakal sih kalau di crypto risk managementnya lumayan nakal. Tapi makanya, nah yang saat itu berapa persen bro dari equity? Down tetap under 10% lah. Tapi 5-10 gue lupa exactnya berapa lah. Tapi itu lumayan kena lah gitu. Dan lu gak sendirian tapi ya, maksudnya teman-teman lu juga pada yang rame-rame. Rame-rame. Oke, itu long Bitcoin dan bahkan ada beberapa yang gue pengen ganti loss ya gitu. Karena gue pas itu bener-bener kayak gue sales. Gue pas itu gue bilang ini long aja ini, sumpah ini. Jadi kayak gue kayak jualan gitu, ngerti ya? Kayak this is a long gitu. Padahal sebenarnya lu gak ada untungnya. Iya. Mereka long. Iya. Iya, harusnya ya gue atau ya mungkin kedepannya mungkin kayak ya NFL lah ya, Net Financial Advice yang ngikut ya kalian untung sendiri kan. Tapi lu di sini ada rasa guilty, rasa salah kayak mungkin gara-gara lu yang nge-call terus mereka loss, jadi kayak lu ada perasaan itu gitu ya. Tapi kayak punya dia gue nggak refund. Tapi seharusnya harusnya mental orang-orang apapun ya, siapapun lah yang kayak ngedengerin call siapapun kan yang execute kan lu sendiri. Ya jadi harusnya lu nggak ada nyalahin siapapun gitu. Kalau misalnya dia nge-call terus dia ngasih insight bla bla, ya udah itu take as an information aja, tambahkan insights lah. I agree. Ya you take or not ya. Ketika rewards, maksudnya ketika win kan lu juga yang nikmatin, lu kan nggak ngasih balik juga gitu. Dan kalau loss ya udah lu telan, itu udah risiko kalian gitu. Jadi ya apapun yang dibicarakan di sini juga disclaimer by the way, kita nggak ada financial advice lah kalian untuk kayak beli Bitcoin atau beli apa, nggak ada paksaan untuk jual beli gitu. Nah tadi gue sempat ke-trigger saat lu nyebut lu adalah AC traders ya. Nah itu gimana ceritanya bro? Lu bisa menjadi traders Aceh? Itu sebenarnya cuma title role doang sih. Tapi gue rasa kedepannya mereka ada sempat singgung kalau kedepannya kita dikasih capital buat trading gitu. Tapi kurang lebih ya. Jadi pas itu gue lagi pengen buat konten sama Bro Vaka kan. Gue pengen call dia buat tanya tentang cicil ETH gitu, konten cicil ETH gue gitu kan. Dan dia tiba-tiba ngechat gue gitu kan. Ya lu tertarik gak jadi salah satu angkatan pertama yang traders gitu kan. Jadi mereka if I'm not wrong ya. Mereka pengen cari sekitar 7 orang total the traders. Jadi mereka pengen buat special force gitu buat ngurusin trading gitu. Dan di Discord Aceh gitu. Mereka pengen buat kayak gitu. If I'm not wrong kayak gitu. Ide yang gue dapat kayak gitu. Dan ya di chat aja, tiba-tiba besokannya suruh datang ke kantor gitu, ajak ngobrol gitu. Udah datang ke Ronald Capital. Udah. Jadi buat yang kalian belum tahu, Aceh itu Akademi Crypto, the biggest crypto community lah. Thanks to them yang udah bisa onboard banyak ya Web2 atau orang-orang yang belum pernah sentuh crypto sama sekali, dan akhirnya mereka berhasil untuk onboard, dan ya banyak orang yang akhirnya jadi CT nih di Indonesia, tiba-tiba jadi banyak gitu. Ya ngomong-ngomongin CT Indo nih, lu ada favorit CT Indo gak, siapa? Waduh. Gue kemarin tanya Ogut juga kan. Ogut sebutin banyak banget CT Indo, gue suka ini gitu kan, anak-anak DeFi lah bla bla. Nah kalau lu ada yang lu follow banget gak sih? Apa ya udah Aceh aja, Aceh Founders atau
Sebenarnya nggak ada sih ya. Gue chat Indo kan, nggak ada sih. Oke, yang lu deket gitu, yang lu sering communicate? Belakangan ini sama Andi Jong. Oh, ya. Oke. Sama dia, terus ya Bang Ogot juga belakangan ini lumayan dekat. Gue cukup tanya advice sama dia tentang konten gue sih. Ya itu gue tanya ke dia. Ya dia konten god lah ya di Indo. Pencetus Akademi kreator ya. Yes. Terusnya kalau tentang karir gue bahkan tanya ke Prof Akai langsung sih. Kayak misal yang kuliah itu decisionnya gue tanya ke dia. Oh gitu, yang lu akhirnya kayak gue gap gak apa-apa gitu. Itu bahkan tanya ke Prof Kakak sih. Iya. Ya dia akademisi lah. Dia Prof Kalimat Sada. Iya Kalimat Sada. Itu. Kayak gitu. Oke. Nah, di sana juga lu sekarang ngerjain apa aja nih? Kan belum kan yang kayak tradingnya sih itu masih plan. Nah, so far sekarang yang lu jalanin as the traders apa sih? Ya kita sebenarnya ngejawab tanggungin member aja sih. Jadi misal membernya pengen kita chart apa gitu kan, misal kayak chartnya Ondo, chartnya apa gitu. Waduh, gue sebut. Gak apa-apa. Ya misal chart apa gitu kan, pokoknya kita kerjain buat mereka gitu kan. Terusnya kita buat call gitu, atau enggak gue suka nge-live juga di sana. Gue buat gue kayak ngejawabin secara live koin mereka, gue bikin chartnya di depan mereka gitu kan. Analyze langsung. Analyze langsung di depan mereka. Kayak gitu sih. Ya gue juga lihat sih beberapa tweets lo kayak ayo 24 jam ke depan gue terima nih kalian request. Tinggal dikasih tickersnya aja ya. Tickersnya apa, ntar lu coba analyze. Nah, lu analyze-nya langsung menggunakan strategi yang breakout lu tadi yang lu pakai di crypto, atau lu ya udah dengan base knowledge lu aja technical analysis, mau itu ternyata pattern yang keluarnya apa ya gue jelasin. Apa ada satu tertentu strategi yang lu keluarin? Kalau yang breakout itu khusus di forex. Oke. Di crypto pure technical. Jadi kita pakai mata technical kita kan. Pattern sering gak ada sih ya. Dan technical, orang yang bisa technical analysis kan cenderung kalau ngeliatin chart kan 5 detik kita langsung ngeliatin, oh ini jelek chart ya, ini bagus gitu kan. Jadi filtration pertamanya kayak gitu. Kita bisa lihat dari misal candle-nya wick-nya panjang-panjang itu udah no gitu. Atau tiba-tiba agresif nggak ada volume, atau misal kayak structure marketnya nggak kebentuk bagus gitu kan, itu no langsung. Itu filtration pertamanya. Apalagi meme coin yang baru di trading hari itu, candle baru satu. Ya ternyata baru satu candle kayak gini, nggak bisa tuh. Iya. Nah itu gue penasaran juga, lu untuk menganalisis itu at least ada historical data berapa lama, berapa banyak data yang lu lihat ke belakang, kayak 2 tahun ke belakang lah yang lu lihat, apa cuman gue cukup kok melihat 1 minggu ke belakang gitu, historical trades? Nggak ada sih ya, tapi yang penting balik lagi ke yang pertama sih, kalau misal chartnya jelek langsung kelihatan gitu. Kalau misal kayak cuma token baru rilis langsung pump kayak gini, muncul beberapa candle, itu nggak bisa dianalisa gitu kan. Arahnya nggak jelas gitu. Datanya kurang banyak gitu. Tapi ya kurang lebih tergantung chartnya sih ya. Tergantung chartnya kayak gitu. Kalau lu sendiri, kalau lu trading futures ya di crypto? Jarang banget. Lu trading spot. Nah, aset favorit lu untuk di tradingin di crypto apa? Oh, koin tertentu ini? Iya. Oh, yang strong dong. Yang misal kayak trade terakhir gue itu Floki deh ya. Floki itu menurut gue lumayan strong sih ya. Jadi karena udah dari lama, jadi gerakannya gak terlalu fluktuatif. One of the biggest meme coins lah after Shiba itu. Ya terusnya Ondo trade itu kan ya ditahanin kan barangnya. Jadi gue gak pengen ambil crypto coin yang terlalu gimana, yang terlalu baru, yang baru ada perpetualnya gue langsung trade, itu menurut gue agak kurang sih. Kayak gitu doang sih. Oh nice, itu nice suggestion sih, nice advice. Jadi buat kalian juga yang mau apalagi futures trade ya, lu nggak bisa trade koin-koin yang baru, itu easily manipulative, easily manipulate sama market maker. Jadi ya trade the strong coin kayak Bitcoin, Ethereum, atau ya top 10, top 20. Chartnya juga udah kelihatan super clean, bisa dianalyze dengan bener, nggak ada yang kayak wick yang panjang gila. Jadi kalau misalnya kalian mau trade futures, ya make sure pick the right coin duluan gitu sebelum kalian coba analyze bla bla bla. Wah, thank you bro for the insights. Tadi di futures kan beda tuh risknya kan sama si, kalau di MetaTrader gue tahu lu ketika lu trade lu tinggal tarik SL, itu dulu. Sekarang dihitung beneran. Oh, sekarang dihitung. Nice. Dulu kacau lah. Oke, gitu. Nah, untuk di kripto kan nggak bisa tuh, nggak kayak MetaTrader kan. Nah, kalau untuk di kripto lu apa langsung gue yang penting tahu position sizing, gue SL tahu di mana, jadi gue entry segitu. Kalau
random coins gitu, misal altcoins, gue entry super kecil banget sampai gue nggak tahu gue kalau Makanya kayak nggak ngaruh sama sekali kalau loss berapa, kayak under 1% bahkan ya dari portfolio gitu. Oke. Emang buat iseng-iseng sih. Jadi kayak misal di AC Wall of Trades gitu, di Akademi Crypto, gue nge-call coin apa, itu gue ikutan enter gitu. Kalau biar gue walk the talk kan. Kalau gue cuma nge-call, gue nggak ikutan masuk. Nah, gitu kan. Ini banyak ditanyain juga nih. Ini sebenarnya kayak call-nya ada banyak nih, ada 1 sampai 10 misalnya, atau per hari ada berapa sih, Bro? Gue nggak tahu sih. Tapi banyak banget. Yes. Nah, itu tuh sebenarnya beneran dieksekusi sama kalian nggak sih? Ya, kalau gue pribadi gue eksekusi. Kalau yang lain gue nggak tahu. Tapi salah satunya namanya Miguel Roberto ya namanya. Ya, dia execute sih. Ya, dia bagus sih. Ya. Oke, nice. Jadi di-execute guys, gitu. Ya walaupun risikonya ya tentunya kan tergantung account ya. Kalau lu sendiri sih kayak tadi below 1% tuh bahkan untuk setiap call yang lu kasih kan. Yes. Oke. Dan nah ini gue penasaran juga, ada gak sih yang pernah komplain ke lu atau DM, bro, call lu, gue rugi bla 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 banyak, itu ada gak sih, bro? Lu lihat DM gue hari ini. Gue belum lihat sih ya. Oke. Sebutin angkanya aja ya. Oke. Ini hari ini nih. Oh my god. Ada 104 message. Gila. Dan belum lu buka itu ya? Belum. Itu. Dan itu related sama call lu kan? Ya mungkin ada call, mungkin ada pertanyaan, semuanya. Itu 24 jam belakang. Jadi gue ya gitulah ya. Gila. Jadi kalau misalnya kalian emang apa ya tadi, tapi kebanyakan itu yang message sebenarnya lebih ke nanya apa, bro? Analisis koin lain kah atau? Iya, ada yang request chart, ada yang thank you, ada yang ngebacotin, ada yang bervariasi lah, nggak ada yang exact gitu sih. Kurang lebih yang tanya kurang lebih antara orang Aceh atau enggak ya kerjaan Growtopia gitu kan, atau enggak. Ya tapi mostly Aceh sih sekarang sih. Gue kena komplain kalau the problem with futures trading di Aceh itu kalau koinnya turun 1% 2% itu kita kena komplainnya, wah gila. Itu kayak digoreng lah gitu lah. Iya. Tapi ke lu nya sendiri mentally kena juga. Sempet kayak down tapi ya udah lewat aja lah gitu kan. Jadi kayak bodo amat gitu. Oke. Nah, ngomongin tadi kan ada lu singgung Growtopia. Lu kan masih kan Growtopia masih kan. Dari kalau gue tanya gaming or trading, lu lebih happy mana sih? Lebih fun mana sih? Gue lebih suka trading sih. Oke. Dan di gaming pun sebenarnya yang lu suka sih part of the trading. Iya. Part of making money-nya. Di gaming pun gue trading kan. Iya. Interesting guys. Jadi dia emang dari SD nalurinya emang udah trading aja sebenarnya. Walaupun ya trading asetnya bukan gold, bukan FX, bukan crypto, tapi kayak the diamonds, item games gitu. Jadi starting from item games yang liquid juga kan, liquid, and then ya sekarang ke aset yang lebih besar lah, yang mainannya udah marketnya lebih gede. FX itu sekarang volume 7 trillions daily, gila. Jadi menarik untuk dicoba. Nah, gue denger lu juga kan platform traders nih. Yes. Nah, apa yang nge-trigger lu memulai menjadi seorang platform traders? Karena ya baik lagi yang gue trading. Jadi prop firm itu ngebuat gue lebih disiplin sih ya. Karena kan mereka punya daily limit loss, mereka punya maximum loss. Jadi gue ngerti biar gue nggak kena aturan mereka, kayak biar nggak kena apa sih namanya? Biar nggak kena rules, trading rules. Gue harus ngikutin trading rules mereka gitu kan. Nah makanya prop firm itu ngebuat disiplin gitu. Itu pertama. Dan disiplin itu ke bawah sampai real account gitu. Kayak gitu. Awalnya gara-gara ya gue di mint account gue loss terus. Gue tahu satu FTMO, langsung gue sebut namanya. Gak apa-apa. Satu firm ya, namanya itu FTMO gitu kan. Nah masuk ke FTMO, awalnya gue beli account yang 10.000. Itu tahun? 1,5 tahun yang lalu. Oke. FTMO 10K 1,5 tahun. Ya FTMO masih ada. Masih ada. Masih ada. Terus? Abis itu loss, gagal. Phase 1 gagal. Terus ya karena gue orang yang super agresif ya. Gue agresif tapi gue gak tahu cara ekspresinya sih. Iya. Oke. Jadi gue langsung tembak lagi ke 50K. Tapi gue sangat senang. Maksudnya kayak umur lu masih 17. This is the time justru. Menurut gue kayak taking aggressive risk, bold moves tuh emang sekarang waktunya. Soalnya lu gak ada tanggungan, gak ada. I agree. Yes. And then gue tembakin ke akun 50.000. Jadi 10.000 50.000 gitu. Di 50.000 gagal juga. Oke. Kayak 50.000 sempat lolos phase 1, tapi phase 2 gagal. Itu kena mental sih, itu kayak wah. Oke. Dikit lagi, padahal kan phase 2 kan lebih gampang kan. Iya, 5%, persentasenya 5% doang.
But still, lu lolos di phase 1 aja itu udah beat so many traders lah. Udah mulai ngerti gamenya, lu udah mulai bisa manage the daily drawdown sama max drawdown lah ya untuk the first phase. Terus dan bahkan di yang 10k sama 50k itu gue nggak terlalu jaga risk ya. Jadi kayak misal 5% daily drawdownnya gue mentokin ke 4,9% ya per hari. Jadi kayak super agresif lah ya, baik lagi tapi masih belum, di saat itu masih belum benar-benar bisa manage risk ya. Pokoknya gue tahunnya gue nggak boleh loss 5% sehari. Udah tahunnya itu doang gitu. Iya. Mirip-mirip kok kita. Kayak semua problem kayak gitu deh. Iya, Iya. Gue ada teman satu yang pernah masuk leaderboard FTMO juga, orang Indonesia. Kayak gitu juga bro. Yang dimentokin kan. Sampai daily loss-nya. Ntar kita ngobrol bareng dia juga lah. Terus. Abis itu ya 50k loss gue tembakin ke yang 100k. Yang ini gue bersumpah ke diri gue kayak tulis di kertas atau gue bersumpah ya. I think lu juga pernah deh misal lu trading, lu misal loss gara-gara over risk gitu kan, lu nanti bersumpah ke diri lu gitu kan. Misal, atau enggak bahkan misal agak out of topic, misal lu lagi trading nih, misal kayak udah hit SL, aduh ini kalau hit ini jangan hit SL dong, kalau ini misal nggak hit SL gue janji gue bakalan gue janji gue bakalan gue janji semua trader apalagi yang kayak gue janji gue bakalan ke gereja, gue janji gue bakalan taat orang tua, semua gitu lah ya. Nah back again ke yang tadi, semua ini relate sih. Iya relate, gue bisa lihat. Jadi kayak yang ini gue janji kalau gue bakalan ngatur risk gue gitu, dan beneran gue atur. Jadi gue beneran pasang batasan. Jadi misal 5%, maksimum mereka 5%, di gue 3%. Jadi kalau gue pribadi gue ngebelas 3% gitu. Dan pas itu gue belum punya aturan spesifik kayak sekarang. Pokoknya dulu kayak gitu. Dan ujung-ujungnya lolos yang itu. Jadi itu gue lolos di umur 16 kayak gue masih ada ini gitu. Gitu sih. 16 tahun lolos props itu susah loh guys. By the way, ini gue kasih tahu ya, rulesnya itu daily lu nggak boleh loss 5%, dan secara overall lu nggak boleh di bawah 10%. Dan lu harus ada mencapai target gitu. In a month itu targetnya untuk phase 1 itu 10% ya. Yeah. Untuk FTMO ya 10%, and then di phase 2 5%. Dengan lu menjaga risiko tadi, lu harus passing itu, ngasih profit target itu. Dan lu yang lolos ini account berapa? 100.000. 100k. Dan the problem pas itu FTMO itu kita ada time limitnya 30 hari kita harus lolos. Kalau nggak reset dari nol lagi. Betul. Jadi dulu lebih susah banget. Lebih susah. Ya sekarang kan udah bisa ini ya unlimited time. Unlimited time ya. Dulu dibatasin 30 hari. Jadi ada pressure di situ juga lah gitu kan. Iya. Dan itu nggak sehat sih sebenarnya sih. Itu bener-bener pressure-nya berasa sih gitu. Kerasa. Ya walaupun anak-anak agresif biasanya, wah gimana nih caranya lolos seminggu. Gue maksimumin nih kayak beberapa hari. Wah gokil sih. Dia bro, jadi 10k gagal, terus 50k gagal, 100k malah berhasil. Biasanya kan orang-orang kan start dari mungkin gue nggak punya mental capitalnya nih untuk nge-manage 100k. Gue nggak punya mental capitalnya untuk manage 200k. Akhirnya dia tarik mundur ke 10k. Tapi lu dari 10k, 50k langsung 100k malah. Oke. Nah, tapi ini pertanyaan paling penting nih. Dari 100k yang passing tadi sampai payout gak bro? Oh, nah ini menarik nih. Jadi gue pas itu gue daftar itu pakai nama gue. Oke. Kan gue umur 16. Iya. Gak bisa lolos ininya, KYC-nya. Oh. Ya. Dan pas itu ya, jadi nggak sempat manage ini ya account-nya gitu kan. Iya. Dan live-nya jadi emang gak lu manage juga jadinya. Iya. Nah, setelah itu ya kebetulan beberapa bulan setelah itu account bukan account FTMO diblok di Indonesia kan, gara-gara ada masalah kan sama pemerintah kan gitu. Regulasinya gitu and so on gitu. Jadi di refund duit ya kan. Baik lagi gitu ya. Itu lumayan kecewa, tapi ada sisi proud-nya sih. Jadi kayak ternyata gue bisa proud. Gitu. Iya. Ternyata gue bisa manage. Bukan manage ya. Ternyata gue bisa lolosin prop firm yang susah gitu, yang dinilai semua orang gak bisa gitu kan. Trader yang passing prop firms, gue udah bisa katakan jago. Itu dia udah tahu how to manage risk daily sama overall drawdown. Dia juga bisa mencapai target. Itu yang pentingnya gitu. Nah, itu sedih banget bro. Yes. Lu
lolos terus nggak bisa trade the live account itu kan 100k kan, lu kayak managing 100k dengan lu cuman bayar modal berapa waktu itu kan ratusan $500. Yes, $500 doang untuk dapetin live account 500k, dan itu bisa dapat payout sih 70-80% ya kalau nggak salah. 70%. For the traders gitu. So sangat disayangkan. Nah, kita coba ikutin lagi nih cerita selanjutnya. Berarti lu after that FTMO lu refund, lu ada langsung beli Proforms lain atau gimana? Nah, setelah itu gue kepikirannya gue break dulu sampai gue umur 18. Oke. Kepikirannya kayak gitu awalnya. Tapi setelah pikir-pikir gue break kayak seminggu atau beberapa hari, bosen juga ya gitu kan. Gak ada kerjaan gitu kan. Jadi gue putusin buat langsung aja tembak lagi Proform baru. Tetap karena sebelumnya udah pernah lolos, jadi gue tahu gue harus ngapain gitu kan. Gue persis tahu gue harus ngapain. Gue tinggal lakuin. Kali ini bedanya identitasnya orang tua gitu. Kali ini kayak gitu. Jadi di 5% namanya. Jadi kayak di 5% dan pas itu tembak sekali langsung lolos. Jadi nggak perlu yang lain lagi, nggak perlu gagal lagi, langsung lolos. Ikutin risk management ya. Dan pas itu ini cheat sheet ya buat yang ikutin Proform ya. Jadi cara terbaik buat lolos Proform itu lu pakai risknya 1%. Ya. Terusnya kalau kena drawdown 2%, jadi misal 100.000 nih turun ke 98, itu turunin ke 0,5% risknya sampai break even. Jadi misal 98 kecilin risknya 0,5 berarti $500 per trade kan, sampai 100.000 balik. Kalau nggak balik 0,5 terus. Jadi kita harus loss sekitar 20 trade ya kalau salah ya, 20 trade berturut-turut. Iya, 1-1 0,5 berapa kali, tapi ada sampai turunin juga 0,25. Oh enggak, terus 0,5. Iya. Dan ya kalau dibuat secara data ya, itu gue ada hitung pakai ChatGPT gitu, sesuai metode gue itu nearly zero gitu. Buat gue nggak lolos Proform nearly zero gitu. Kalau gue ngikutin, kalau gue berhasil ikutin risk management ya gitu. Makanya itu cheat sheet ya. Jadi, ini mahal loh guys. Jadi kayak lu untuk dapetin lolos Proform, lu tuh bisa manage 6 figures money dengan metodenya dia nih yang kayak tadi dia bilang nearly zero untuk fail di Proform. Tapi tentunya nggak mudah ya. Untuk manage risk 0,5%, tapi lu mungkin gatel. Ini kayaknya bagus nih, convictions nih. Kayak lu confident banget lah dengan trades-nya. The problem sama ini tuh orang bilangnya risk mereka 0,5%, tapi mereka pencet terus. Jadi mereka 0,5 klik gitu kan, 0,5%. Kali 4 2 juga. Kali 4 2% sama aja gitu. Ada juga yang gue risknya 1% kok, tapi sekali open banyak gitu kan. Berjejeran kayak jemur lotnya banyak banget. Itu nggak sehat sih. Itu nggak bisa manage risk ya kalau kayak gitu. Gitu. Yang ini yang lu coba lagi berikutnya nih akun berapa bro? Yang mana nih? Yang terakhir lu ceritain. Yang akhirnya lolos lagi. Ini 100.000 juga. 100.000 juga. Oke. Dan sampai sekarang masih ada kok akunnya. Masih ada. Udah scale out 3 atau 4 kali masih ada. Wah. Gila. Udah cash out beberapa kali, 3 kali tadi. Ya, 3 kali. Akunnya masih hidup, jadi udah live passing. Gak hanya passing, dia live sampai cash out 3 kali. Masih ada. Nih gue kasih tau ya, untuk cash out sampai 3 kali itu guys, kalian tetap perlu menjaga daily drawdown, tetap perlu menjaga absolute drawdownnya semua. Jadi kayak berarti bisa dibilang dia trading risikonya kejaga semua sampai dia berhasil payout 3 kali. Nah untuk payout itu lo harus positif. Berarti dia nggak in liquid ya, nggak di bawah 100.000 accountnya gitu. Nah ini pertanyaan menarik nih, cash outnya berapa banyak Uru? Payoutnya tadi bukan 3 kali ya, lebih ya. Berkali-kali payoutnya berkali-kali. Kita ini nih. Oke. Lebih guys. Sorry bukan 3 kali. Soalnya emang udah lama juga. Iya, harusnya lebih gitu. Oh ini jadi di sini itu kita dikasih account baru setiap kali kita berhasil scale out kan. Nah, lu baca withdrawal gue bulan lalu ya. Oh enggak, profit gue bulan lalu nih. Bulan lalu. Ini udah senyum-senyum guys. Senyum-senyum. Gue siap-siap. Ini akunnya ini kan. Gue ngeliat. Nah, ini akunnya. Ini yang last month kan. Nah, ini withdrawal segini. Wah. Itu sekali withdraw tuh. Enggak, ini berkali-kali nih. Oh, itu total withdraw segitu. Iya. Itu sebulan, tapi lifetime total withdraw segitu. Oh enggak. Ini satu account, kan ada banyak accountnya gitu. Satu account segitu? Iya. Tapi lifetime dari awal lu profit sampai sekarang yang di cash out segitu? Oh enggak, harus cek di website ya sih. Tapi gue ingat angkanya bentar ya. Tadi yang tadi angka lu kasih lihat sebulan? Iya, ini sebulan. Kenapa jadi lu yang penasaran banget sih bang? Sebulan bro.
Sebulan bro. Still 17. Itu lah. Gokil. Gue 17 belum trading, gue trading kayaknya 20-an. McLaren lo apa bos? Itu lah. Iya. Guys, withdrawalnya tuh 5 digits US. Nah. Ya, deh gitulah. US. Depannya berapa? Aduh. Aduh, iya. Dan still 17 withdraw berkali-kali, cash out. Dan apa ya? Jujur aja gue juga trading profits ya, untuk menjaga benar-benar kayak daily drawdown-nya, kayak lu melawan diri lu sendiri kan, kayak tiap loss, consecutive loss gitu melawan diri sendiri, terus lu ngejaga itu tetap nggak loss di atas 5% dan nggak absolutnya 10% itu susah banget bro. Apalagi terakhir lu di MFF jutaan dolar. Gua itu max funded ya guys, 2 kali juga. Ya gue pernah diinterview juga sama MFF-nya. Keren ini. Tapi MFF rungkat. Iya, itu tuh. Bangkrut. Ya tapi MFF lebih gampang bro dibanding FTMO. Sebenarnya phase 1 itu hanya perlu 8%. Targetnya phase 2 emang 5%. Cuman di bawah 2% di bawah FTMO gitu. Jadi gue pernah coba FTMO juga. Gue fail 2 kali kayak FTMO sebelum ada MFF. Terus orang-orang pindah beli MFF lebih murah. Terus tradingnya juga, environment tradingnya oke juga. Sama-sama gede lah waktu itu. Jadi giantnya tuh FTMO sama MFF. Akhirnya gue trade di MFF. Cuman MFF lebih gampang jauh sebenarnya dibanding FTMO. So ya gue max funded di itu boleh dicek juga lah. Ada interviewnya lah sama MFF. Keren sih ini. Ya gue show dashboard juga. Cuman gue umur 20 berapa itu bro? Itu di atas 25 gue. Ini 17. Waduh. 17 gue bisa apa ya? Gila. So ya keren banget bro. Lu 17. Nah ini dengan semua uang yang lu dapat, ya udah sekarang easy money lah. Kalau lu mau habis dan sebagainya, lu ada bisnis growth income dan lain sebagainya. At the end lu back to zero, lu tinggal beli Profirm lagi. Lu bisa manage uang ratusan ribu dolar lagi atau bahkan millions. Lu bisa pay out lagi. Jadi sekarang sih menurut gue lu udah di titik ya nggak usah mikir lah untuk make really big money gitu. 5 figures a month tuh kayaknya harusnya easy untuk di level sekarang. Impian lu bro, sebenarnya itu dari kecil lu pengen jadi apa? End goal lu atau end game lu tuh Sulianto ini mau dibawa kemana sih? Oke. Ya tadi sempat mention endowment fund itu salah satu yang lumayan gue pengenin ya. Yang lain itu gue pengen punya fund, gue pengen punya duit yang khusus dikelola. Gini, jadi prop firm ini nggak bisa diandelin gitu. Bisa suatu cabut gitu. Jadi sekarang udah banyak by the way guys. Kalau kalian cek itu prop firm, waduh 80% udah pada out lah. Terus. Makanya gue nggak pengen ngeklaim ya. Misal orang kan suka bilang, oh gue funded 100.000 dolar, enggak ya. Gue enggak. Karena bisa dicabut kapanpun gitu kan. Jadi tetap yang baik lagi kita harus ngelihatnya AUM-nya itu yang real gitu kan. Nah, jadi gue nggak pernah mention tentang AUM gue berapa gitu dari platform gitu kan. Tapi baik lagi tujuan ujung-ujungnya itu gue pengen punya fund yang bisa ngelola banyak dana di forex ya, karena forex itu super stabil gitu. Gue lihatnya forex itu bisa diputar terus gitu ya di situ. Jadi nggak fluktuatif kayak kripto kan. Meski rewardnya besar banget, tapi kan downside-nya juga mampus gitu kan. Dan gue pengen punya fund yang nanti ujung-ujungnya profitnya ini kita pakai buat donasi gitu. Ya kita pengen kayak gitu ke depannya. Oke, this is the end game. Gokil. Tapi ini lagi mau di setup ya sama teman-teman lu tadi ya. This endowment fund. Oke, dan semuanya bakal trade the fund, dan fundnya mulai dari diri lu sendiri gitu. Apakah lu open for investment or not? No. Dari public. Oke. Jadi private fund yang lu sendiri sama teman-teman lu ini. Dan targetnya bisa make money, dan money dari situ ntar lu bisa donate every single month untuk masyarakat kita Indonesia. Gokil. Depannya kayak gitu. 17 tahun bro, udah mikir kayak gini. Aduh. Karena gue udah rasain kalau apa ya, kalau kita punya duit banyak tapi duit banyaknya kita cuma pakai buat diri kita sendiri, boring gitu. Betul. Kalau gue boring sih ya. Meski gue nggak tahu ya gue udah di level berapa ya duitnya, tapi kayak gue ngerasa dengan lifestyle gue sekarang udah cukup banget ya. Jadi kayak gue kalau ngapain oke gitu, nggak perlu nggak banyak mikir gitu kan. Benar. Dan ya kalau kayak gini terus bosan, jadi kita harus melakukan sesuatu yang beda gitu. Nah, benar.
This is Metafulus, the real Metafulus, literally ya. Metafulus itu kan metanya beyond, fulusnya tuh duit. Jadi sebenarnya what's next beyond money? Yes. Nah, yaudah money misalnya, yaudah kita trade ini banyak juga traders di sini kayak udah pada make money. Sebenarnya apa sih kayak di end game-nya? Ini sering gue tanya juga ke yang lain kayak lu sebenarnya mau ngapain dan tujuan lu sangat-sangat mulia sih. Kayak the Metafulusnya benar-benar kayak untuk donate untuk masyarakat Indonesia lagi. Dan itu pahlawan devisa juga guys. Jadi dia make money from markets bukan dan itu international ya. Jadi global. Apalagi dia misalnya pakai prop firms itu ya dapat money dari luar USD-nya juga dikonvert jadi rupiah kalau ketika di donate ya kita karena lu donasi pasti dalam bentuk rupiah dong atau mungkin dalam bentuk barang yang lu beli di Indonesia kan. So ya bisa dibilang devisa hero juga. Ini gue masih nggak tahu sih, masih bingung sih gue 17 tahun udah kayak gini. Lu mau sampai kapan bro? I mean lu 17 tahun terus the next 17 tahun lu masih fail, lu baru berhasil kayak sekarang ada di titik umur 30-an aja itu udah keren buat gua. Tapi lu nge-skip banyak hal lah gitu. Tapi emang gua akuin juga sih teknologi sekarang apa yang tersedia sekarang di internet, informasi, apalagi ada AI, learning curve orang itu bisa cepet banget sekarang. Nah, ini gua penasaran juga nih, lu sehari-hari lu apakah pakai AI? Learning lu kayak gimana sih? Oke. Sebenarnya baru beberapa hari yang lalu ya, gue baru jadi ChatGPT kan baru ada 4.0. Yes. Ya. Gue baru explore dan gue lumayan wow gitu kan. Karena dia bisa kita real time kita gambar bisa ini ternyata. Dan tuh I utilize it gitu. I use jadi di ChatGPT kalau lu bayar yang subscription murah kok $20 per bulan. Lu bisa buat ChatGPT lu sendiri. Dan lu bisa import data ke sana. Ya gitu. Jadi belakangan ini jadi kemarin sih udah seminggu 2 minggu yang lalu ya gue import semua data gue, jadi data sets di otak gue. Jadi kayak misal cara gue ngebuat decision kayak gimana gitu kan, cara gue thought process gue kayak gimana, flow gue emotions gue kayak gimana gitu kan. Jadi next kalau ada apa-apa kan ChatGPT 10 kali lebih pintar dari kita kan, dan jadi lebih cepat calculations kan gue orangnya nggak bisa selalu berpikir rasional. Gue nggak bisa selalu zero emotions kan. Bahkan ada researchnya 80% decision kita kan 80%-nya emotions 20%-nya iya kan. Dan ya makanya ChatGPT solusinya. Jadi kita bisa afford langsung ke ChatGPT. Oh objektifnya tuh harus kayak gini gitu. Dan kayak gitu sih. Gue pakai AI buat kayak gitu. Kayaknya lu bukan 17 tahun deh bro. Kayaknya dia gak 17. Dia kayak 40 tahun bro. Gila. Lu mature parah sih. Kayak untuk kayak gue bahkan untuk ngobrol kayak gini dengan umur 20 atau umuran gue juga kayak kadang nggak utilize AI sampai segitunya juga. Kayak lu bikin second brain lu yang mana itu emotionally dia ya less emotions lah, nggak ada emotions, bahkan bukan less lagi. Jadi gila, super cool bro. Jadi lu bikin strategi juga kah dengan AI atau? Oh ya, kemarin baru aja meet up sama Ko Yonatan ya. Oh iya, Ko Yonatan ada di podcast ini juga sebelumnya. Dia pernah ya? Iya dia pernah. Jadi bisa ditonton juga tuh mengenai algo. Dia juga lagi mencari algo trader nih di Indonesia. Ya. Kemarin aku ada tanyain tentang ya algo trading, cara biar automate kayak gimana, karena strategi yang gue iniin kalau gue beleberin itu fix, jadi semua orang bisa jalanin sebenarnya. Itu kayak formula gitu lah, ibaratnya kayak formula. Cuma yang bedain kan mentalnya dong kan. Jadi kayak siapapun misal kayak lu dikasih metode apapun lu pasti profit gitu kan, karena mental lu udah bisa siap menerima. Sedangkan orang di luar sana kalau dikasih trading strategi 90% winning rate belum tentu profit, 10%-nya loss gitu. Setuju lagi. Jadi baik lagi ya I want to automate gitu kan. Semua ini kan sebenarnya kalau dipikir-pikir bisa diotomatis gitu ya. Automate semua ya kan. Tapi setelah dipikir-pikir ya, kalau di forex kayaknya nggak bisa di-automate deh. Soalnya ada, jadi di broker forex ini agak dalam ya. Jadi di broker forex ada di LP, sebelum broker kan ngambil harga dari LP kan. Sebelum dia ngambil harga dari liquidity provider, itu ada yang namanya filtration. Jadi LP ini ngelempar harga banyak data gitu kan. Nah dari ngelempar back data ini, jadi broker ini bisa set filtrationnya di angka berapa. Nah angka ini bisa berubah. Jadi kalau angka ini berubah, terusnya EA kita kebetulan dibuat di angka filtration satu ya. Otomatis strateginya berubah gitu. Jadi pas angka ini berubah, robot ini EA ini yang kita buat ini juga berubah. Ngeliat ya. Jadi
setelah dipikir-pikir nggak bisa sih. Kemarin gue juga tanya, ya mungkin kita sebut ya Traders Family ya. Itu gue sampai ke konsultannya kayak, ini possible gak sih ini kayak di automatic. Katanya kayak sampai sekarang belum ada IE yang bertahan di long term. Ya, MQL forum gitu nggak ada. Betul. Perusahaan mungkin ada yang tahan robot trading gitu mungkin ada, tapi forex robot trading yang bertahan lebih dari 5 tahun nggak ada. Perusahaan mungkin ada, perusahaannya ganti-ganti gitu, robotnya ganti-ganti, tapi ujung-ujungnya terus drop gitu kan, pasti ada kesalahan dari sistemnya gitu, atau kesalahan robotnya gitu. Iya. Itu kalau kripto, kalau itu kalau forex. Ya, kalau kripto belum explore sih ya. Belum explore. Iya, kripto juga kayaknya Bro Yonatan kemarin baru explore, dia baru cobain. Sekarang udah bisa kan dari PanScript langsung ke Binance, ke Bybit, bla 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 gitu kayak. Ya itu juga mungkin ntar tanya-tanya lagi lah ke Bro Yonatan. Tapi interesting, apakah sebenarnya possible gitu kan kita create mengotomasi. Yaudah nih Suli nih di create second brain-nya, terus lu dump all your strategy lah, your technical analysis, your risk management, sampai mungkin ke psikologi lu, bla bla bla, itu lu ajarin semua. Terus itu di convert jadi PanScript, code language-nya TradingView, terus jadi ada muncul buy and sell-nya sendiri, automate, terus langsung ke trade ke Binance Bybit. Apakah itu possible? Gue belum tahu, tapi mungkin nanti Suli juga bakal explore ke sana ya bro. Ya kemungkinan bakal. Mentok kita buatnya alert sih ya. Jadi kalau misalnya muncul sesuatu alert gitu, nanti kita tinggal mau atau enggak nih diambil, kayak gitu dong sih. Alert untuk metodenya dia, buy and sell-nya gitu. Apakah di take or not? Itu lebih, menurut gue lebih apa ya? Realistis. Lebih realistis. Lebih apa juga ya? Lebih bisa kita adjust kalau misalnya ternyata alertnya muncul. Kalau misalnya kita suruh si robotnya trading langsung buy, mungkin buy dia tanpa melihat conditions makronya atau news bla bla bla. Kalau ternyata tiba-tiba ini 5 menit lagi ada CPI, 10 menit CPI ini baru muncul. Kalau si robotnya langsung trading kan bisa jadi hancur gara-gara news ya. Jadi ya kalau alert doang sih ya. Jadi kita bisa ngelihat ini the next-nya bakal ada volatilitas gak sih dan lain sebagainya. Itu keren sih. Gokil. Gue masih belum percaya bro lu 17. Iya, jadi dia udah dia udah mengalami banyak hal di trading yang gue juga pernah alami ya. Jadi dan di usianya yang masih sangat muda banget, so I believe in 20s dia mungkin jadi different animal lah. So cool guys. Dan dia udah utilize AI juga, dia udah bikin second brainnya sendiri. Berarti sekarang lu juga communicate almost daily lah ya dengan 4O mungkin. Ya, communicate dengan 4O daily. So kalian-kalian semua yang belum utilize ChatGPT untuk apapun ya, nggak cuma di trading, kayak lu mau belajar bahasa, lu mau belajar antropologi, lu mau belajar cari cewek gitu kan, lu cari aja buku yang paling bagus. Tadi mungkin Bro Ali sebutin apa, Men Are From Venus ya. Men Are From Mars. Iya. Gue dulu kayaknya pernah baca juga, cuma lupa lagi. Itu kalian ekspor aja bukunya, copy paste ke ChatGPT sampai sebisa itu ya, summarize. And then ya lu tanya-tanya aja, lu ngobrol. Jadi lu penulisnya siapa ya, Gary Chapman or something ya, pokoknya Gary ya itulah. Ya udah lu misalnya ChatGPT-nya lu namain Gary lah, lu ya udah jadi teman ngobrol lu ngobrolin tentang buku itu. Jadi sekarang kayak so easy ya dan cepat, gila. Lu bisa import, bisa di YouTube orang podcast ya, lu import ke ChatGPT, pelajarin, lu jadi dia, lu gue tanya lu ya, gitu. Bisa kayak gitu. Banyak sih. Gila, gitu. What a time to be alive guys. Dan umur bukan masalah lagi. Jadi kalau lu bilang kan gue masih 18, kan gue masih kan enggak, ini 17 tahun, dia already a good entrepreneur lah, udah punya bisnis di game-nya, dia punya a good cash flow. Terus sekarang dia lagi coba gain wealth dari financial markets. Tentunya itu jalan yang benar juga di FX, di crypto, dan juga sekarang dia jadi aktif jadi alpha callers-nya Aceh juga akademi crypto. Tentunya dia lu juga sekarang punya your own community mungkin, your own Discord. Ada. Oke, itu ada di Twitter lu juga nggak linknya? Ada sih ya, tapi lagi tutup ya. Private Discord. Twitter lu @Sulianto IP. @Sulianto. Jadi kalau kalian misalnya penasaran nih sama anak 17 tahun ini dan kalian mau tahu kayak kesehariannya dia, atau ntar mungkin di umur dia 20 tahun jadi apa, kalian follow aja Twitternya @Sulianto IP. Kalau misalnya nanti next time dibuka Discord-nya lagi, ya kalian bisa coba join aja. So I think itu dulu
untuk si part of tradingnya tadi sama Ali udah dibahas dari part of dia learning dari SD jadi entrepreneur bla bla bla. Terus sekarang gue bahas dia trading FX, trading kriptonya kayak gimana. Terus naik turunnya dia lah sampai akhirnya tadi dia di Profirm sudah cash out 5 figures USD. Kalau misalnya kalian penasaran berapa langsung aja tanya DM, mention atau lu join ke Discord-nya lah gitu. Sebenarnya berapa dan lu ada plan untuk ini nggak bro? Scale out ke banyak platforms? Itu jadi salah satu rencana. Jadi jadi kan ada website ya. Namanya Profirm Match gitu. Lu bisa cari banyak Profirm, nanti lu tambahin aja semuanya satu-satu. Ada part of the plan. Nah di Profirm lu kan manage-nya banyak akun nih, gak cuma satu. Lu manage-nya satu per satu manually atau satu akun jadiin master gitu. Ya. Semuanya copy. Ya di copy sih. Oh lu di copy, oke. Pakai social trade kan? Ada. Ya, jadi buat kalian yang mau coba trades itu bisa dan Profirm satu master semuanya copy itu bisa pakai social trades. Itu juga murah subscription monthly-nya. So, wah gila sih lu udah sampai sana juga, bro. Dan lu udah mau coba scale out ke banyak Profirms. Dan mungkin kayak ya ini targeting pas multi-million seharusnya easy lah ya kalau dia udah coba 6 figures dan udah passing berkali-kali seharusnya easy to scale to millions. Dan bahkan dari millions ya up only from that bro. So dan dari FX profit all dari FX sekarang lu juga invested to crypto. Lu cicil tiap hari literally mantap bro. 1 juta per hari mantap sampai dapat pacar. Gue nggak tahu nih dia bakal dapat pacar kapan. Nih gue sebenarnya yakin sih ada cewek yang deketin mah ada lah. Cuman ya mungkin dia juga picky pasti filtering lah. A good woman kan juga lumayan susah ya di Indonesia sekarang. So itu dia guys untuk episode ngalus kali ini. Itu si editor sudah mulai ngasih warning. Sudah 1 jam. Gila gak kerasa juga 1 jam. Gue kerasanya bukan kayak ngobrol sama anak 17 tahun. So this is a really fun podcast bro. Thank you for coming. It's an honor lah for me. Lu bisa datang ke sini. Thank you for coming. Dan gue harapannya kita masih bisa catch up gitu, ngobrol-ngobrol. Thank you for inviting too. Yes tentang trading, tentang FX. Ya gue juga masih trading FX. Ini beberapa di sini juga lagi ada beberapa yang trading Profirms juga yang trying to pass. Ada yang beberapa yang belum pernah passing. So mungkin kita juga bisa help them lah gitu. Karena kalau misalnya kayak trader Profirms yang passing banyak bla 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 kayak kita bisa tukar pikiran dan kita make a lot of money from it. Kayak bro punya temen circle dengan duit banyak tuh enak. I see. Kan. So really happy punya Suli datang ke sini ngobrol bareng dan belajar banyak dan ternyata gue dibuat humble lagi kali ini sama anak 17 tahun. Kayaknya dia satu-satunya deh untuk umur 17 tahun yang bisa ngobrol sampai kayak gini. So thank you Suli again for coming today. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye bye guys. Thank you.